Shalom Alaikum, bersama siang Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan, pada senja hari ini kita kembali berjumpa di dalam pertemuan doa bulanan. Ini kali yang kedua kita melakukan pertemuan doa ini, dan kita mau terus berjuang untuk tetap mengadakan pertemuan doa ini sebulan sekali ya, di rumah-rumah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan senja ini kita mau sama-sama merenungkan sedikit dari tulisan suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, yang saya beri judul renungan sikap hamba yang baik. Nah, sebagai hamba-hamba Allah, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Pernahkah kita mengharapkan sesuatu ketika kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu misi? Pasti kita pernah berangan-angan, aku kalau sudah menyelesaikan ini, aku berharap bosku akan memberikan aku bonus misalkan. Yang sekolah, ketika aku sudah mendapatkan nilai ujian yang terbaik, aku berharap orang tuaku memberikan kepadaku apa yang aku inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, keinginan itu tidak salah. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kepada kita dalam perumpamaan mengenai tuan dan hamba, bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah, ketika kita telah menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita, hendaklah kita berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini adalah wujud kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang hamba pada zaman Tuhan Yesus hidup, budak itu tidak dihargai. Budak atau doulos dalam bahasa Yunaninya seperti kesek kaki. Dan seorang budak ketika dia melayani tuannya, dia tidak berharap minta diucapin terima kasih sama tuannya. Dia juga tidak punya yang namanya harapan dia akan diberi sesuatu dari tuannya ketika menyelesaikan segala sesuatu. Apalagi dia tidak akan punya harapan diajak makan sama tuannya. Ayo sini duduk makan sama aku. Zaman pada waktu Yesus itu budak tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba-hamba Allah, mari kita miliki hati yang rendah, sama seperti hamba dan tuan di dalam perumpamaan ini. Kita melayani tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Dan kita berbuat baik, kita berkata-kata baik, kita melakukan segala sesuatu yang baik, itu adalah memang sudah selayaknya bagi kita yang telah diselamatkan melalui sakramen baptisan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita dengan pamrih ya, meminta imbalan. Mari kita mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan itu hendaknya tanpa pamrih. Bahkan gereja mengajarkan di dalam gereja bukan apa yang kita bisa dapat dari gereja, melainkan apa yang bisa kita berikan kepada gereja. Nah, oleh karena itu Santo Yohanes Kelimakus mengatakan bahwa kasih dan kerendahan hati adalah pasangan yang kudus. Yang satu menjadi pengikat, yaitu kasih, sedangkan kerendahan hati menjadi pondasi berdirinya. Nah, mereka adalah kasih dan kerendahan hati adalah pasangan yang suci. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini mari kita bersama-sama membangun kasih, membangun kerendahan hati. Kita ingat status kita adalah hamba dari Allah yang Maha Tinggi. Sampai nanti Tuhan berkata kepada kita, masuklah hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, disitulah kita akan menerima upah kita, pahala kita, selama kita menjadi hamba Allah di dalam kehidupan duniawi kita. Mari kita semangat, tetap menjaga kerendahan hati, kasih persaudaraan yang mengikat, dan mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan yang kita layani.
Jangan kepada sesama hamba. Kalau kita melayani Tuhan tetapi kepada sesama hamba kita tertuju, maka kita akan kecewa. Maka kita akan memberontak kepada Tuhan. Tuhan, itu si A sama-sama hamba kok begini, itu si B kok seperti itu. Tetapi mari kita melayani Tuhan dengan memandang kepada Tuhan kita yang kita layani. Saudara, ketika kita bersalaman dengan tangan majikan, tangan Tuhan kita, maka yang kita lihat, fokus kita adalah kepada pribadi Tuhan, bukan kita melihat orang lain. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar. Kiranya renungan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan kita dalam terus membangun kasih, kerendahan hati, sampai nanti Tuhan memanggil kita dari dunia ini, atau ternyata Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah kita bisa disebut sebagai hamba-hamba yang baik dan setia, sehingga kita bisa masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita di dalam kerajaan surga. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala